Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas mengenai bab 6 hukum perburuan. Nah, apa aja yang aku bahas? Simak videonya ya. Yang pertama, terdapat beberapa istilah yang beragam di dalam hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan. Yang pertama tuh ada buruh. Buruh itu apa sih? Buruh itu adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah pekerjaan. Pekerja itu orang yang bekerja, orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, seperti buruh atau karyawan. Tenaga kerja, orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Pekerja, pegawai, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pegawai itu artinya setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri. Karyawan, orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor perusahaan, dan sebagainya dengan mendapatkan gaji, upah, pegawai, pekerja. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja dan pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pengusaha sendiri itu dijabarkan sebagai orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau orang persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Orang persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam yang pertama dan yang kedua yang berkedudukan di luar wilayah. Yang B, pengertian hukum ketenaga kerjaan. Menurut Supomo dan Manula menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, dan juga istilah hukum ketenaga kerjaan lebih tepatnya dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan. Lanjut ada C, asas, tujuan, dan sifat hukum ketenaga kerjaan. Nah, tujuannya sendiri itu adalah, menurut Manulang itu, tujuan hukum itu ketenaga kerjaan ialah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenaga kerjaan. Sifat-sifatnya sendiri itu ada hukum ketenaga kerjaan bersifat privat, publik, imperatif, dan fakultatif. Lanjut yang D, ada pengaturan operasional hukum ketenaga kerjaan. Menurut Usman, terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang mengatur masa sebelum bekerja, masa selama bekerja, dan masa setelah bekerja, hubungan kerja, dan hubungan industrial. Menurut Supomo, ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja dengan memberi upah. Unsur hubungan kerja itu ada yang pertama, adanya pekerjaan. Yang kedua, perintah orang lain. Yang ketiga, upah. Dan yang keempat, terbatasnya waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung secara terus-menerus. Lanjut, setiap pekerjaan itu pasti ada perjanjian kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi 2, yaitu kerja waktu tidak tertentu dan kerja waktu tertentu. Lanjut, kita bakal ngebahas tentang perjanjian kerja tidak tetap, meliputi perjanjian kerja perseorangan, perjanjian kerja harian lepas, perjanjian kerja borongan. Lanjut, kita bakal ngebahas tentang perlindungan tenaga kerja. Pertama itu, adanya pengusaha dilarang memperkerjakan antara pukul 23 sampai pukul 7.
dan juga terhadap pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Dan pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai dengan 5. Perlindungan anak, pengusaha dilarang memperkerjakan anak, dan juga ketentuan pasal 68. Dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Lanjut, perlindungan penyandang cacat. Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan. Bentuk perlindungan tersebut seperti penyediaan akses habilitasi, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri. Nah, lanjut itu adanya juga program jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan upah, pemutusan hubungan kerja juga. Nah guys, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai hukum perburuhan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Makasih banget kalian sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. See you.